dalam sejarah Nusantara yang sampai ke level itu, pertama adalah Gajah Mada, yang kedua adalah Jayabaya, sehingga dia bisa melihat masa depan. Itu kita lepas dari agama ini. Ini fakta sejarah ya. Hanya dua ini aja setahu saya. Nah, sedangkan guru saya pada waktu menyatu dengan Allah dan manusia, dia udah sampai level ke situ. Nah, dan dia selalu memberitahu saya bahwa level tertinggi adalah menyatunya Allah dan manusia. Mana Sorgawi. 1 Korintus pasal 6. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan itu. Saya dan Pendeta Daud Tony sedang ada di Taman Getsemani di Yerusalem, tempat di mana Yesus berdoa dan berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan tempat ini sangat luar biasa, Taman Getsemani, karena di depan Taman Getsemani, Pak Daud, itu ada Saint Stefanus. Nah, ada gereja dari Stefanus. Siapa Stefanus? Dirajam batu sampai mati di dekat sini, Bapak Ibu. Ada pintu gerbang, namanya pintu gerbang singa sekarang. Tetapi pada zaman perang salib, pintu gerbang itu dinama San Stephen Gate. Karena Saint Stephen atau Stefanus dirajam batu sampai mati di tempat ini. Nah, ini adalah tempat yang sangat baik. Di belakang saya persis, nah itu Pak Daud, di bawah kubah emas itu Pak Daud, itu ada pintu gerbang indah. Nah, pintu gerbang indah atau sekarang biasa disebut Golden Gate. Dan kubah emas itu biasa juga disebut kubah batu karena di situ ada batu tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak dalam permohonan Tuhan kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, yakni yang kau kasih, yakni Ishak. Dan di depan Dome of the Rock ada masjid dengan kubah hitam, itulah Al-Aqsa. Dan seluruh wilayah ini di atas itu disebut sebagai kompleks Al-Aqsa. Dan hari ini kondisi semuanya baik. Yerusalem damai. Islam, Yahudi, Arab, Yahudi dan bangsa-bangsa lain semua kumpul dengan damai sejahtera. Dan seperti biasa, kalau kita bicara dengan Pendeta Daud Tony, kita bicara dunia roh. Nah, hari ini kita sedang bicara tentang di atas itu. Karena begini, Pak Daud. Jadi ada kelompok yang percaya bahwa bait Allah itu harus dibangun. Bait Allah ketiga. Nah, bait Allah ketiga harus dibangun berarti itu harus diruntuhkan. Wah, ini bahaya nih. Ini bahaya ini. Ini kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok pengacau. Karena suka buat aneh-aneh. Tapi kelompok itu kelompok yang sangat kecil sekali. Mereka percaya bahwa bait Allah ketiga harus dibangun. Tetapi kita orang Kristen tidak pernah percaya bahwa bait Allah ketiga harus dibangun. Kenapa? Gini Pak Daud. Karena Yesus bilang, rombak bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Jadi yang paling penting buat Yesus bukan bangunannya, bukan fisiknya, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita. Nah, dan Yesus kemudian mati, bangkit pada hari yang ketiga, itulah dia membangun bait Allah yang ketiga. Amin. Makanya dia berikan Roh Kudus kepada kita, di mana Allah menyatu dengan manusia. Nah, menurut Pak Daud bagaimana ini? Saya ini kan orang kebatinan. Sekarang sudah bertobat. Jadi saya mau bicara sesuai versi saya. Di dalam ilmu tingkat batin, kekuatan batin, itu ada 3 tingkatan. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Tingkat dasar itu disebut namanya kanuragan. Kanuragan itu ilmu kebal, ilmu menghilang. Termasuk yang pegang-pegang jimat. Kayak jimat kebal, jimat-jimat. Padahal ini buat sebagian orang udah keren nih, tapi baru tingkat pertama. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar ini yaitu kekuatan itu ada di tangan atau di dompet. Karena ada pusaka-pusaka tertentu taruh dompet gitu loh. Oh iya, ada pasir lah, ada tulisan-tulisan tertentu. Terusan mengandalkan pusaka keris. Mengandalkan tombak. Mengandalkan dukun. Jadi dia diisi oleh dukun, dimasuki oleh dukun. Pakai gelang akar bahar lah segala macam. Dan dukun baca mantra, dia diberi ilmu kebal. Itu transfer. Nah, itu baru kanuragan tingkat dasar. Nah, kekuatan pusaka, kekuatan jimat dalam diri manusia itu hanya berfungsi maksimal 2%. 98% adalah kemampuan dari diri orang tersebut. Nah, sehebat-hebatnya pusaka apapun, kalau yang memegang tidak percaya, tidak bisa digunakan. Cincin bertuah katanya. Sekalipun 1 tronton. Nah, ada suatu hal yang Pak Gilbert tahu bahwa dulu saya punya keris. Sebelum saya bertobat, kalau keris itu diacungkan ke langit, kondisi awan gelap, langsung awan terbelah. Langsung hujan, tidak bisa ada di situ. Nah, tapi kalau keris itu dipakai orang lain, tidak bisa. Guru saya ngomong sama saya, karena keris itu
dengan diri kamu, sumbernya adalah kamu sendiri. Tetapi 2% itu hanya sebagai membantu, sebagai katalisator aja, untuk penyambung aja. Tapi kemampuan dirimu itu nomor 1 katanya. Nah, nomor 1 itu. Nah, kedua yaitu tingkat jiwa, Pak Giwet. Nah, ini disebut namanya ilmu batin, kekuatan batin. Nah, tingkat ilmu batin ini yaitu yang berhubungan dengan apa? Komunikasi dengan roh. Semedi-semedi di gunung. Untuk bertapa, melatih, namanya itu melatih olah batin. Komunikasi dengan roh dan selalu berhubungan dengan roh. Nah, kekuatan ini selalu terbatas di batin. Nah, biasanya tingkat yang seperti tingkat jiwa ini sudah tidak lagi mengandalkan pusaka jimat-jimat. Oh, dirinya sendiri. Karena dia sudah punya kekuatan batin. Bahkan bisa memukul jarak jauh. Dan bisa nyantet jarak jauh. Tanpa alat apapun. Oh, ini udah di dalam dirinya. Kekuatan di dalam diri. Nah, tingkat yang ketiga yaitu tingkat kasampurnan. Manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia. Jadi udah bukan level kekuatan gaib lagi, udah bukan jimat-jimat lagi, tetapi dirinya sudah menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Dan dalam sejarah Nusantara yang sampai ke level itu, pertama adalah Gajah Mada. Yang kedua adalah Jayabaya. Sehingga dia bisa melihat masa depan. Itu kita lepas dari agama ini. Ini fakta sejarah ya. Hanya 2 ini aja setahu saya. Nah, sedangkan guru saya pada waktu menyatu dengan Allah dan manusia, dia udah sampai level ke situ. Nah, dan dia selalu memberitahu saya bahwa level tertinggi adalah menyatunya Allah dan manusia. Wah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik juga untuk kita pelajari. Ternyata kalau kita lihat benar kata Yesus. Benar kata Paulus, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis sebetulnya nggak punya ide. Ide 3 ini kan mulainya dari mana? Dari Musa. Dari tabernakel. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di halaman mereka harus mempersembahkan kambing domba apa semua gitu. Tapi masuk ruang suci mereka hanya ada dalam pujian, hanya ada korban pewangian gitu. Baru nanti di ruang maha suci yang ada Shekinah glory, terang Tuhan. Waduh, bagaimana Daud bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang? Sebenarnya kan kita tahu bahwa dulunya iblis itu dulunya adalah malaikat. Dulunya malaikat. Dan tidak ada ide baru. Dan tidak ada ilmu baru. Semuanya menduplikat, menjiplak apa yang dilakukan Tuhan, tapi untuk menyesatkan manusia. Jadi saya sangat percaya bila kita orang Kristen harus level tertinggi. Iya. Menyatunya Allah dan manusia. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kalau Yesus datang kembali, yang orang Yahudi bilang Mesias, dia nggak perlu bangun bangunan. Karena itu level pertama. Level pertama. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan dengan membangun bait Allah. Lalu kemudian tabut perjanjian sudah hilang. Lalu sekarang Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu udah level tertinggi. Itu sudah level tertinggi. Saudaraku, jangan bingung, jangan ikut arus kalau orang bilang bahwa bait Allah harus dibangun. Kita harus berdoa supaya Bukit Moria ini bebas, supaya dapat dibangun bait Allah ketiga. Karena kalau Mesias datang, kalau Yesus datang kembali, dia nggak pusing untuk bangunan. Betul Daud? Bukan luarnya. Karena itu tingkat awal. Tapi kalau dia datang kembali, adakah dijumpai iman? Saudaraku, Pak Daud menjelaskan hal yang buat kita menarik. Kita harus sudah ada pada level ruang maha suci. Levelnya menyatu Allah dengan manusia. Kalau kita sudah ada pada level itu, ngapain turun lagi sibuk dengan bangunan? Jadi kita bukan kelompok yang percaya akan ada bait ketiga dibangun. Bait ketiga sudah dibangun. Lewat apa? Lewat gereja. Lewat iman, lewat kepercayaan. Dan Paulus bilang ini hanya gambaran awal. Kapan bait Allah yang ketiga sungguh-sungguh dibangun? Waktu kita bersama dengan Kristus di sorga, rumah Bapa yang kekal. Kira-kira begitu. Betul. Ada satu kata hal yang penting. Guru saya sendiri berkata demikian. Senjata yang terhebat bukan di tanganmu, tapi di dalam dirimu, yaitu dalam rohmu.
Haleluya. Orang-orang dunia mengajar untuk kamu mengandalkan kekuatan kamu karena kamu hebat. Tetapi dari Pak Daud Tony diajarkan kepada kita bisa lebih hebat. Kenapa? Manunggal dengan Allah, menyatu dengan Allah. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalau Bapak Ibu bisa dengar suara lonceng-lonceng gereja sedang berbunyi sekarang di Yerusalem, di Taman Getsemani, saya dan Pendeta Daud Tony mengucapkan buat saudara, kamu hebat. Karena itu mari bersatu dengan Allah. Jangan pusing dengan yang lain. Tetapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Mana Sorgawi.